Pemirsa, artis Gisela Anastasia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Gisel diperiksa terkait kasus video sur yang mirip dirinya. Gisel keluar dari Polda Metro Jaya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ia keluar ditemani kuasa hukumnya. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, pemeriksaan ini dilaksanakan usai pihak kepolisian menangkap dua pelaku penyebar video tersebut yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Sebagai warga negara yang baik, datang, kita ikutin aja. Oke. Berapa pertanyaan lagi, Nur? Berapa pertanyaan, Nur? Polisi masih memburu pelaku yang pertama kali menyebarkan video asusila mirip artis Gisel Anastasia setelah menangkap dua penyebar videonya. Hingga kini total 8 akun media sosial dilaporkan karena menyebarkan video berkonten pornografi tersebut. Beredarnya video asusila artis mirip Gisela Anastasia dianggap meresahkan warga karena tersebar luas di berbagai platform media sosial. Anak-anak dan remaja di bawah umur dikhawatirkan terpapar konten amoral ini. Sejumlah pihak melaporkan pengunggah video ke polisi. Total ada 8 akun media sosial yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pelaporan bertujuan agar kasus cepat selesai sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku dan penyebaran video. Diharapkan tidak ada lagi video asusila mirip publik figur yang tersebar di media sosial. Barang buktinya itu screenshotan penyebaran video asusila kemarin, terus ditambah flash disk yang berisi konten video asusila itu, terus saksi yang saya bawa yang ketika menyaksikan kemarin juga, dan itu saya hadirkan sebagai saksi saya, ditambah sebagai alat bukti yang saya bawa. Terkait di dalam video asusila ini, kita minta diusut tuntas, biar ada efek jerahnya, gitu. Biar nggak terulang-ulang lagi video kayak gini. Polisi telah menangkap dua tersangka penyebar video asusila ini dan tengah memburu sosok yang pertama kali menyebarkan video. Penyebar video asusila mirip artis ini dapat dituntut Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 bulan penjara dan denda 6 miliar rupiah. Artis Gisela Anastasia yang disebut-sebut mirip dengan pemeran perempuan dalam video telah dimintai keterangan siang tadi. Hingga kini polisi juga telah memeriksa 5 saksi terdiri dari pelapor dan saksi ahli. Ya, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar telematika Abimanyu Wahyu Hidayat. Selamat sore, Assalamualaikum Abah Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa analisa Anda terkait video sur mirip Gisela Anastasia ini? Aduh, mulai saya gimana ya Mbak April ya, kita kalau saya ngelihatnya sekarang kita bicara seorang telematika, selalu kita ngelihatnya adalah ulasan untuk memastikan apakah itu misalnya ada rekayasa atau tidak gitu kan. Betul. Ya. Nah, dari kontennya sekarang udah yang tersebar di masyarakat, Mas Abraham, itu dari baik umpamanya objeknya sendiri, kemudian latarnya apa segala semuanya, sejauh ini secara digital tidak ada rekayasa. Ya, secara digital. Secara konten mungkin mau dibilang ada rekayasa atau tidak, ya nggak ketahuan. Karena namanya rekayasa konten itu misalnya nggak ada horden itu, tetapi dibikin ada. Nggak ada lampu itu dibikin ada. TV nggak di sana, dibikin ada, dipasang di sana, disusun-susun. Itu rekayasa konten. Nah, tetapi karena ini objeknya adalah bukan mengenai suatu ruangan, tetapi suatu objek yang bergerak, ada satu figur, maka yang rekayasa konten ini pun dianggap ya tidak valid untuk dipertimbangkan karena langsung sudah ada objeknya, tinggal orang dilihat adalah apa itu objek yang bersangkutan atau bukan. Jadi Ya, tidak kan? ada rekayasa pengubah wajah atau aplikasi atau efek pengubah wajah begitu ya? Waduh, kalau umpamanya ada yang mengarahkan bahwa ini ada aplikasi untuk pengubah wajah kayak gini-gini, bahasa Jermannya katanya lebay. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini keterlaluan. Jadi anggapnya memang teknologi tersebut ada, ya, di mana kita bisa merekayasa wajah kita tempel di artis siapa, di film apa gitu. Bahkan saya pernah juga sharing ke berbagai media, ada sekitar mungkin 5-7 konten saya udah ubah wajah saya jadi ikut temukan di muka Brad Pitt lah, Johnny Depp lah, Bruce Willis, Rainbow, Thailand dan lain sebagainya.
Bahkan di muka wanita, di badan wanita saya pasang muka saya gitu loh. Dan kemudian dengan kehalusan kita bilang cukup halus gitu loh. Oke. Tetapi ada hal yang tidak bisa dibohongi dalam hal itu, yaitu apa? Adanya ketidaksesuaian wajah dengan mimik dengan adegan yang terjadi gitu. Mimiknya tetap kaku kelihatan karena dia ambilnya dari suatu foto kemudian dijadikan suatu konten bergerak. Jadi wajahnya itu seolah-olah tidak ada jiwanya gitu, nggak ada soul-nya gitu loh. Nah kemudian mata yang tampil segaranya nggak ada dimensinya. Itu memang sudah pasti memang begitu kalau direkayasa. Jadi hanya seolah-olah, tetapi kalau orang digital yang memeriksa, orang ya yang mengerti lah gitu ya, mereka akan tahu itu tempelan apa bukan. Oke, dari disiplin ilmu Anda sudah jelas bahwa tidak ada rekayasa, baik platform aplikasi apapun yang mengubah wajah diterapkan di situ. Lalu bagaimana mekanisme menguji kemiripan pemeran dan orang yang diduga mirip di sana, Abah? Oke. Kalau dibilang menguji, ya sudah, saya melakukan pengujian, gitu kan, sudah punya analisanya. Tetapi kan saya, ini kan kasus di sini, saya udah bilang di berbagai media bahwa saya tidak akan pernah menjelaskan sebelum kasus ini menjadi kasus hukum, dan saya jelaskan kepada orang hukum demi hukum, gitu loh. Nah, karena apa? Nanti faktor ini selalu ujung-ujungnya adalah kalau kita bicara A, maka si B yang akan dia nyatakan bersalah, kalau kita bicara B, maka si A yang akan dinyatakan bersalah. Gitu kan, nah dalam hal ini jadi kan otomatis hal ini perlu saya jaga, mohon izin gitu ya, jadi lebih baik saya menunggu sampai apabila hal ini memang sudah ada faktor hukum baru saya menjelaskan. Tapi dalam konteks ini kan keterangan ahli sangat dibutuhkan untuk menguji orisinalitas dari video tersebut, termasuk disebutkan polisi tidak hanya akan menjerat penyebarnya saja, namun pembuat konten tersebut, pembuat video tersebut, Abah. Betul, tetapi dalam hal ini yang akan menjadi bertanggung jawab adalah saksi ahli yang bersangkutan, bukan saya. Jadi kalau saya sekarang memberikan satu analisa, kemudian analisa saya tersebut malah akan mempengaruhi saksi ahli apabila dia mendengar gitu ya, kemudian itu kan menjadi tidak objektif. Ataupun begitu pula kalau umpamanya tujuannya sekarang ada pihak-pihak, saya nggak bilang siapa, yang mencoba menutupi kasus ini, sehingga setelah begitu gamblangnya kemudian dicoba ditutupi, maka dengan ada penjelasan saya yang sudah demikian terbuka, nanti semuanya urusan segala penjelasan di BAP dan lain sebagainya bisa akan jadi berubah. Saya nggak bilang direkayasa lah, tapi bisa dibilang jadi berubah gitu ya. Nah, hal itu yang nggak perlu saya hindari. Jadi saya ingin adanya kemurnian suatu analisa orang yang menjadi saksi ahli, kemudian kemurnian pihak-pihak yang menangani kasus ini, nanti setelah terungkap sampai ke pengadilan, baru di situ baru saya akan secara belak-belakan juga mengungkapkan apa-apa yang menurut saya analisa saya seperti apa. Gitu. Apa bedanya kasus ini dengan kasus yang menjerat publik figur sebelum-sebelumnya, video syur yang Anda juga pernah menjadi ahli waktu itu, yaitu kasus Ariel? Oke, yang di kasus Ariel dua sama yang Luna, yang dua video itu, kemudian kasus yang Cutari, ya kan, dan kemudian kasus Gisel juga sempat orang media juga menanyakan sama saya tahun lalu, ya kan, gitu loh. Nah, ke semua kasus tersebut tidak ada yang direkayasa, gitu loh. Dan kemudian tinggal ada faktor-faktornya adalah mengenai masalah pertanyaan-pertanyaan dari yang berwajib dalam mengungkapkan kasus ini, gitu loh, ya, mengarahnya ke kemana, gitu loh. Kan dari hal ini bukan bagaimana saya mungkin menjelaskan, tetapi bagaimana saya ingin diketahui, dalam arti orang menanyakan mempunyai informasi A, B, C, D, E. Tetapi kalau yang berwajib hanya menanyakan A, B saja, saya tidak akan mungkin menyerahkan sama menjelaskan C, D, E-nya gitu loh, karena tidak ada relevansinya terhadap pertanyaan. Gitu loh. Jadi kalaupun umpamanya dia menanyakan yang cuma terbatas, saya nggak akan memancing untuk menanya yang lebih. Begitu pula apabila saya ternyata informasi saya kurang lengkap, saya baru mengolah hanya A, B, C, D, kemudian dia menanyakan E, F, G, H-nya, nah di situ sejauh saya belum menganalisa, saya tidak akan mengarang. Karena telematika tidak pernah satu karangan, semuanya exact, dan semuanya akan diuji juga, akan dilihat orang-orang juga yang mengerti. Telematika kan banyak yang mengerti. Nanti dari situ baru kelihatan apakah memang sesuai sampai mengarahnya dasarnya seperti apa gitu. Ya. Baik, terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Abah Abimanyu Wahyu Hidayat, pakar telematika, sudah menyampaikan pendapatnya mengenai kasus video syur mirip artis. Berkas artis Catherine Wilson dinyatakan lengkap atau P21 dan dilimpahkan ke Kejari Depok, Jawa Barat. Catherine Wilson menjadi tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Sekitar pukul 10 pagi, Catherine Wilson tiba di Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat. Kedatangannya untuk menyerahkan berkas penyelidikan kasusnya yang telah dinyatakan lengkap atau P21 dan siap untuk disidangkan.
Catherine Wilson dan petugas keamanan rumahnya berinisial J ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Catherine ditangkap di rumahnya di kawasan Cinere pada Juli lalu. Kedua tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Musisi Jering jalani sidang duplik atau tanggapan terhadap replik jasa. Menurut kuasa hukum Jering, jaksa telah bertindak manipulatif terkait keterangan ahli. Sidang pelanggaran Undang-Undang ITE dengan terdakwa Gede Ari Astina alias Jering memasuki duplik atau tanggapan Jering terkait tanggapan jaksa yang tetap meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kurungan kepada dirinya. Sidang akan dilanjutkan Kamis mendatang, tanggal 19 November 2020 dengan agenda putusan. Sebelum sidang, Ibunda Jering, Ida Resi Bujangga, memercikan air suci kepada Jering. Air suci diambil dari Pura Sakenan Denpasar. Ida Resi Bujangga mengatakan sengaja mengambil air suci dari dua pura tersebut semata-mata untuk keselamatan Jering. Ida berharap Jering dibebaskan.